Alhamdulillah. Alhamdulillah. Virus kelas kalian ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabul awwalu fil kitabi wa mabahisil aqwali. Bermula ini ialah kitab yang pertama pada pembahasan kitab dan pembahasan akwal. Hah? Oh, masa ya belum? Belum ya? Khatimah. Mas'alatun. Bermula ini ialah sebuah masalah. Al-asahu anna taklifa yasihu ma'a ilmil amiri faqat intifa'a syarti wuku'ihi inda waqtihi ka'amri rajulin bisawmi, bisa dibaca bisawmin yauma, bisa dibaca bisawmi yaumin. Salah. Bisawmi yaumin alima mautahu qablahu wa annahu ya'lamuhul ma'muru atharal amri. Al-afsahu, sebermula pendapat asah, anna taklifa, bahwa sesungguhnya sebermula taklif itu, yasihu, ialah sah ia taklif, ma'a ilmil amiri faqat, bersama mengetahuinya orang yang memerintah saja, mengetahui intifa'a syarti wuku'ihi, akan tidak adanya syarat terjadinya taklif atau terjadinya ma'mur bih inda waktihi, ketika waktunya taklif. Ka'amri rajulin, seperti memerintahkan seorang laki-laki, memerintahkan bisawmi yaumin, dengan berpuasa satu hari, alima mautahu, yang mengetahui ia amir akan matinya rajul, qablahu, sebelumnya hari. Masalah ini ada dua pembahasan, ya. Pembahasan pertama adalah mengenai sah taklif seseorang. Seseorang sah mentaklif orang lain, yang mana orang yang memerintah itu tahu kalau orang yang diperintah tidak memenuhi syarat melakukan apa yang diperintah ketika waktunya datang. Saya ulangi. Ketika ada seseorang memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, lalu amir, orang yang memerintah itu tahu kalau yang diperintah itu tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan,
atau tahu orang yang diperintahkan itu tidak akan memenuhi syarat untuk melakukan yang diperintahkan ketika waktunya datang, maka taklif seperti itu sah, tetap sah. Contohnya memerintahkan seseorang untuk melakukan puasa, yang mana orang yang memerintah itu tahu orang yang disuruh tadi akan mati sebelumnya. Salim, besok tolong cangkul rumput di depan asrama. Saya memerintahkan kepada Salim. Saya tahu bahwa nanti sore saya akan mengeluarkan Salim. Contoh, ya. Jadi saya udah tahu kalau Salim nanti akan dikeluarkan malam ini, tapi saya perintahkan Salim besok untuk mencangkul di depan asrama. Berarti saya tahu besok Salim sudah tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak taklif seperti itu? Boleh. Apa gunanya, Ustaz? Kalau memang amir itu tahu kalau yang diperintahkan takkan mampu mengerjakan apa yang diperintahkan, atau yang diperintahkan itu tidak memenuhi syaratnya, apa faedahnya? Kalau orang yang diperintah itu mempunyai keinginan, mempunyai tekad, mempunyai niat untuk melakukan apa yang diperintahkan, meskipun belum sempat melakukan, maka orang tersebut, kayak tadi contohnya kan, Lim, besok saya suruh ini ya, saya tahu malam nanti Salim dikeluarkan misalnya. Sore ini sebelum dikeluarkan itu Salim udah persiapan cari cangkul mana. Ini untuk besok ini saya booking dulu lah misalnya. Ini untuk baju kerja besok. Nampak saya Salim itu persiapan. Ini memang apalah Salim nih kan. Kalau cecaknya saya Tuhan, saya kasihlah pahala dia. Itu. Oke, udah mau tanya kan? Berarti dia tahu. Ya tidak tahu, berarti kan bisa mengerjakan, bisa enggak. Ya tidak ada masalah. Ya kayak kamu lah misalnya. Siapa nama? Lupa siapa? Noval ya. Misalnya Noval nyuruh Salim, Lim, yuk nanti tolong ambilkan nasi ya. Tahu enggak Noval kalau Salim ini mampu atau tidak? Tidak kan, ya udah, ada masalah nggak di sana? Tidak masalah. Fakot nih kan katanya. Lalu gimana kalau seharusnya pertanyaannya, gimana kalau amir dan makmur, orang yang memerintahkan dan orang diperintahkan sama-sama tahu bahwa orang yang diperintahkan itu takkan mampu mengerjakan. Begitu gimana? Itu baru tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nggak ada faedahnya. Saya bilang, Lim, besok tolong kerja. Salim tahu bahwa nanti malam dia dikeluarkan. Apa kata Salim? Penggunanya. Alun kau jual dikeluarkan kok oleh. Apa sih gitu kan? Itu baru nggak ada faedahnya. Nggak, di sini ada katakan ma'il mil amiri fakot. Sah taklif kayak gini, syaratnya yang tahu itu hanya amir saja. Kalau makmur juga tahu, baru nggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Tapi kalau makmur tidak tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukan itu, ada nggak kemungkinan dia akan bersiap-siap atau minimal berniatlah untuk melakukannya? Pasti ada. Tapi kalau saya bilang kalian besok ujian ya, tapi tajri pasti nggak lulus. Pasti nih nilai kamu udah keluar. Akhir tajri belajar nggak? Apa gunanya? Udah pasti keluar. Buat masalah misalnya kan, udah pasti tinggal kelas, ngapain belajar kalau dia tahu.
Oke, ada lagi? Nah. Dalam kaitan ini faedahnya itu terjadi pantas. Bukan kepantasan. Kepantasan itu bukan keluasan, kepatuhan, bukan kepantasan. Ya, kalau saya nyuruh pasti pantas dia melakukan apa yang saya. Tapi apa enggak punya itikat baik enggak dia memang mau melakukan itu? Ketika dia mau melakukan diberi pahala. Ini kalau ke syariat ya. Tapi ketika dia diperintahkan meskipun saya tahu dia tidak melakukan tidak akan mampu, lalu salimnya maleslah di hatinya misalnya. Maka berhak dapatkan dosa, paling tidak mendapatkan status tidak baik. Kan kira-kira kan apa gunanya Ustaz nyuruh si Salim, tapi Ustaz tak tahu Salim gak akan sanggup mengerjakannya, Salim gak akan memenuhi syaratnya. Apa gunanya? Ya adalah saya ingin tengok dia benar-benar layak gak mendapatkan barokah pondok misalnya. Besok saya suruh tapi hari ini udah persiapan saking apanya, gak bisa tidur karena gak sabar lagi mencangkul misalnya kan. Kalian kira guru yakin tak kalau seluruh santrinya ini faham belajar? Yakin tak? Saya misalnya, kalian yakin tak kalau saya beranggapan bahwa kalian semua faham dengan teori yang saya ajarkan? Hah? Hati seuzon sama saya kalian itu. Kurang ajar ya. Memang ya. Dan gimana kalian mau dapat ilmu kalian ini seuzon sama saya? Nanti protes pula, Ustaz ndak ikhlas ngajar kami. Kalian tuh yang ndak ada niat memahami kitab. Itu ndak ada ya. Saya yakin kalian tuh mampu memahami. Kan astagfirullah. Udahlah. Terbuka lagi kan? Nampak memang otak tuh seuzon sama saya tuh. Dah semangat jangan aja lagi dah. Udahlah ya. Lanjut ya. Wa annahu ya'lamuhul ma'muru atharal abri, dan menurut pendapat Ash'ari annahu ialah bahwa sesungguhnya taklif ya'lamuhul ma'muru ialah mengetahui akannya taklif oleh makmur. Makmur itu adalah orang yang diperintah, atharul amri ay akibal amri, setelah perintah. Selanjutnya pertanyaannya, ketika makmur mendengar perintah yang dibebankan kepada dia, pertanyaannya, apakah makmur tahu dia menjadi mukallaf, dia dibebankan dengan perintah itu? Jawabannya ya. Paham? Oh, enggak. Misalnya ada seseorang menyuruh orang lain, tolong masak nasi. A nyuruh ke B, tolong masak nasi. Lalu si B masak nasi. Sudah masak nasi, makan sama-sama orang tu. Jangan serius sekali, santai aja lah. Usul begini berat, nggak usah terlalu serius, nanti pecah otak kalian nanti. Nanti saya belajar nih sakit pula seminggu nanti.
Contohnya A menyuruh B. B, besok kamu mencangkul. Besok kamu mencangkul. Sekarang ini hari apa? Sabtu ya. Saya bilang, B, hari Minggu, besok kamu mencangkul depan asrama. Oke. Nah, ketika saat itu apakah si B tahu kalau dia berstatus mukallaf terhadap perintah tadi? Jawabannya tahu. Ya sudah, itu kan udah ya. Oke, kita kasih lawannya. Lalu kata lawan Aso mengatakan tidak tahu, tidak bisa tahu. Kenapa tidak bisa tahu? Karena ada potensi, ada kemungkinan datang sesuatu yang membuat B ini tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan. Ketika hari ini saya perintahkan, apakah si B itu sudah berstatus mukallaf apa belum? Belum, karena belum masuk waktunya. Nah, pertanyaannya ketika sebelum masuk waktunya, apakah si B ini sudah bisa tahu bahwa dia akan berstatus mukallaf? Jawabannya sudah. Kenapa? Ya karena nanti akan dilakukan, karena nanti dia akan berstatus mukallaf. Dibantah, tidak bisa lah. Kenapa? Karena ada kemungkinan sesuatu yang menghalangi B ini berstatus mukallaf. Misalnya sebelum besok dia mati, atau dia dikeluarkan, atau dia sakit. Tidak bisa. Dibantah lagi. Oh, hal-hal seperti itu sesuatu yang baru datang. Kemungkinan al-aslu al-adam. Pada asalnya hal-hal yang menghalangi dia tidak menjadi mukallaf itu tidak ada. Maka al-aslu asalnya si makmur tahu kalau dia berstatus mukallaf ketika dia mendengar perintah. Besok kalian nyangkul. Berarti saya diperintah besok nyangkul. Itu kalau asoh. Kalau ada asoh, lu tentu lah, tengoklah besok lu. Mana tahu saya mati nanti. Enggak sempat cangkul. Itu berarti pendapat lawan asoh, kill berarti kalian tuh. Tergantung dua pemahaman ini. Yang mau tanya kan? Syarat kedua enggak, ini bukan membahas tentang sah nggak taklif kalau seperti ini, bukan. Kalau yang pertama tadi pembahasannya sah nggak taklif kalau seperti ini kasusnya, jawabannya sah. Sekarang ini pertanyaannya, apakah makmur tahu kalau dia berstatus mukallaf ketika mendengar perintah apa tidak? Bisa nggak Patli tahu kalau Patli nanti akan menjadi mukallaf ketika mendengar perintah dari saya langsung ketika itu? Patli besok mencangkul. Ketika itu bisa nggak Patli tahu kalau Patli berstatus mukallaf? Kalau Aso tahu. Kalau Aso bisa. Kalau Kil tidak bisa Patli mengetahui atau apalagi meyakini kalau dia akan berstatus mukallaf. Kenapa? Karena ada potensi datang hal-hal yang membuat Patli tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Temanya satu, temanya sama, karena satu masalah nih ya. Ini saya sempat berdebat sama salah seorang guru saya tentang ini, dan hasilnya, dan saya nggak yakin ini benar. Seharusnya wa annahu ini dulu yang dibahas, baru yang kedua anna taklifa yasihu. Itu panjang perdebatan itu. Di balik
Nggak nyambung. Saya mau ngomong itu tadi. Ini pasti kalian nggak nyambung nih. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Ini aja lah Pak, udah lah dulu. Ini kan 2 kasus nih. Yang kau di kitab ini kan anna taklifa dulu dibahas, baru annahu ya'lamuhu. Nah, sempat ada diskusi kami itu, saya dengan guru saya berdua. Apakah sebenarnya memang cocok susunan seperti ini? Apakah seharusnya annahu ya'lamuhu dulu, baru pembahasan anna taklifa yasihhu? Ulama berdebatan itu. Bahas posisi itu aja. Ngapain dibahas pasti juga mau kan? Itulah kerja orang yang nggak ada kerjaan, membahas yang nggak penting. Penting gitu ya. Kalau paham, kalian paham? Khatimatun. Al-hukmu qad yata'allaku ala tartibi awil badli. Bermula hukum itu qad yata'allaku ialah terkadang berkaitan ia hukum ala tartibi atas tertib awil badali atau badal ganti. Fayahrumul jam'u haram, maka haram oleh mengumpulkan, au yubahu atau dibolehkan ia al jam'u, au yusannu atau disunahkan ia al jam'u. Di ta'alluq hukum ya. Ta'alluqul hukmi itu ada tertib, ada badal. Tertib itu apa artinya? Bukan berurutan ya. Selagi nomor 1 belum dikerjakan, nggak boleh 2 dikerjakan. Tertib. Kalau badal, kalau ini nggak dikerjakan, ini dikerjakan. Kalau ini dikerjakan, ini nggak usah dikerjakan. Nah, itu badal itu. Semasing ada 3. Ada yahrumul jam'u, yubahul jam'u, sannul jam'u. Yang ini juga. Hukum itu terkadang ta'alluqnya, kaitannya dengan tertib, terkadang badal. Masing-masing ini terkadang haram kalau dikerjakan bersamaan, kadang boleh, kadang malah disunnahkan. Contohnya tertib yang haram dikumpulkan adalah makan daging halal dan makan bangkai. Kapan seseorang boleh makan daging bangkai? Kapan seorang boleh makan bangkai? Ketika itu. Ini babi. Nggak mesti babi juga ya. Ini ayam tiren. Apa ayam tiren? Nanti kemarin tapi disembelih Zat. Oke, gak usah. Ini tikus lah langsung ya. Ini tikus, ini ayam. Kapan boleh makan tikus? Ketika gak ada ayam. Kalau ayam gak ada, boleh makan tikus? Ikan ada gimana? Nafsu kali kalau makan tikus ya. Itu yang makanan yang di halal ya, tentunya. Kalau selagi bisa ada yang halal, boleh makan tikus? Tidak boleh. Nah, gimana kalau 1 piring 2 ini saya kumpulkan? Ada ayam, ada tikus, boleh? Nah, haram. Haram kalau dia tertib, dan kalau digabungkan jam'u itu artinya dikerjakan dua-duanya, maka hukumnya haram. Yang kedua, yubah, boleh dikumpulkan. Misalnya wudhu dan tayamum. Kapan seseorang diperbolehkan tayamum? Ketika
Ketika nggak ada air. Itu jawaban anak MTS tuh. Ketika nggak bisa wudhu. Panjang kali jawaban kalian. Ketika nggak bisa wudhu. Kalau wudhu masih bisa, boleh tayamum? Hah? Nggak boleh. Mana boleh sholat pakai tayamum kalau masih ada air? Kalau masih bisa wudhu. Nah, pertanyaannya boleh nggak saya dua-duanya? Wudhu juga, tayamum juga? Boleh? Kok boleh? Itu di kitab mana lagi sana? Boleh, ya. Berarti apa status wuduknya? Ya sebenarnya lalu ya. Sebenarnya kan ada wuduk ya nggak usah. Cuma boleh artinya sah, ibadah wuduknya itu sah. Artinya boleh kalian wuduk, setelah wuduk kalian tayamum, lalu kalian sholat, maka sholatnya sah. Yang ketiga, yusanul jam'u, disunahkan kumpulkan. Misalnya kafarat wiko. Wiko itu apa? Masalah ini memang mantap boleh nih, pakarnya ya bang ini. Wiko. Kalau nggak tahu tuh wiko itu apa? Terjatuh Ustaz katanya. Ya. Wakoa kan jatuh Ustaz. Wiko itu kafaratnya, wiko itu tertib harus memberi makan, kalau tidak mampu baru puasa. Allah salah. Memerdekakan dulu, kalau tidak mampu memerdekakan baru puasa. Kalau nggak mampu puasa baru ngasih makan. Kalau saya mampu memerdekakan budak karena banyak duit, boleh nggak saya lakukan ketiga-tiganya? Sunnah malah, mantap. Budak dimerdekakan, apa lagi? Puasa 5 bulan berturut-turut, saking semangatnya kan, mau karena merasa berdosa nggak cukup kayaknya harus 5 bulan. Itu memberi fakir miskin. Mustahiknya. Boleh, bukan hanya boleh tapi sunnah. Oke, yang tertib ada yang tanya kan? Udah ada? Yang kedua badal. Badal itu ada 3 juga, bisa yahrumul jam'u, bisa yubahul jam'u, bisa yusannul jam'u. Contoh yang yuhramul jam'u atau yahrumul jam'u, haram kalau dikumpulkan, contohnya adalah menikahi saudara, bukan menikahi saudara, menikahi perempuan yang ada saudara. Misalnya ini, enggak salah, inilah berarti ya. Misalnya Aleda sama nama ini Yunita ini bersaudara. Yang mana yang tua ini ya? Anggaplah ini yang tua. Ini tua, ini kakaknya, ini adiknya misalnya. Lalu si Zaid, nanti kalau bisa contoh putra nanti ngambang lubang hidung ya kan? Step ini. Ya. Jadi Zaid hukumnya badal. Badal artinya ya kalau menikahi si Alaida, si siapa nih? Yunita nggak nikahi. Kalau yang dinikahi itu Yunita maka Alaida nggak dinikahi. Gimana kalau Zaid menikahi Alaida dan Yunita sekaligus? Nggak mesti sekaligus sih. Intinya saling apa namanya? Ya artinya nggak mesti nikah sekaligus. Boleh dinikahinya Alaida dulu, baru dinikahinya Yunita. Itu nggak sekaligus. Intinya dua-duanya dinikahi. Dua-duanya nikahi. Apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Ayatul ahkamnya gimana nih? Panjang ayatnya itu. Fokus ini aja lah, inti ini aja lah, pendek Wa an tajma'u
Itu kalau nggak bisa usul fikih, nggak bisa nahwu sorob, kacau pemahamannya itu. Bingung kalian kan? Udahlah. Udah belajar tafsir Al-Ahkam? Udah. Oh, belum sampai. Bagusnya itu kalian belajar tentang ahwal sasiyah aja. Sihir-sihir tuh nggak usah dibaca. Kan sihir pertama kan? Hah? Oh, yang kedua. Yang pertama? Ayatnya apa? Wa kiru hafal pula ya. Mutlak kalau punya. Kan ada yang tuh Ustaz kami ngusul Ustaz. Gimana kalau pondok itu belajarnya Quran hadis Ustaz? Karena kita semua rujukan kita kan kembali kepada Quran hadis Ustaz. Kalau kitab kuning itu kan isinya hanya sejarah aja Ustaz katanya. Ini pasti ini yang sering tidur di kelas ini saya bilang. Kok bisa sejarah katanya kitab kuning tuh? Bodoh atau ya saya bilang kalau kamu sudah menguasai perangkat ilmunya, maka memang harus langsung ke Quran hadis. Pertanyaannya, sudah lengkap nggak perangkat ilmu untuk memahami Quran hadis? Puluhan ilmu. Satu saya tanya dulu, nahu udah kalian kuasai? Cie baru gua. Ini paling mudah nih. Atau sorob lah, sorob paling mudah tuh. Udah kalian kuasai? Masa nahwu sorob bisa berpengaruh dalam memahami Quran saat abadi? Kalian belum pernah mencoba memahami Quran berarti itu. Yang masyarakat wudhu itu. Yang mana itu? Ada arjulakum, ada arjulikum. Konsekuensinya itu sangat kaitannya dengan hukum. Bahkan fardu-fardu wudhu. Ada yang bilang tertib, ada yang bilang tak wajib tertib. Karena santri itu belum mampu memahami Quran secara langsung, maka dua. Pertama, belajar perangkat ilmunya. Maka kita belajar nahwu, sorob, sufiki, balaghah, mantik, segala mani, segala macam. Yang kedua, sekarang butuh tidak kita syariat? Butuh. Karena butuh dan kita belum mampu menjadi mujtahid, maka kita ikut ulama yang sudah sampai level mujtahid. Kalau kalian besok sudah level, ini Imam Syafi'i, ini kaliannya levelnya. Udah begini kalian, maka tidak boleh kalian ikut Imam Syafi'i. Harus mazhab baru, At-Tajriyah. Pengikutnya siapa pengikutnya? Ada yang mau? Masalahnya sekarang siapa yang mampu? Zaman sekarang tidak lengkap perangkat yang dia punya, lalu dia sok-sok mau mencoba memahami Quran hadis sendiri. Itulah muncul sesat menyesatkan. Usulan itu bagus, usulannya saya terima. Saya bilang kan, suka anehnya karena kitab kuning itu berisi sejarah saja kan Ustaz katanya. Untung dah ada emosi saya. Anglah bongak pelolok masalah, cocok pula ngasih usulan lagi. Tak, saya baik, bukan begitu Adinda, saya bilang masih. Makanya otak tu diisi dikit. Ada ya. Tak gitu aja. Mana pula? Tak fikih. Saya tanyalah, fikih itu sumbernya dari mana? Quran hadis. Lalu kalian muncul pertanyaan, loh, di Quran hadis tidak ada dibilang niat itu adalah fardu wudu Ustaz. Ada enggak hadisnya? Satu hadis, sakare hadis yang mengatakan an-niyatu fardun min furudil wudu, ada enggak? Berarti bukan dari Quran hadis, Ustaz. Dia mau ngomong apa? Kata Imam Syafi'i, berdebat sama orang bodoh tuh kalah. Kata
Kata Syafi'i, kalau saya debat sama orang bodoh kalah, tapi kalau saya berdebat sama orang pintar menang. Kalau orang bodoh itu apa? Pokoknya ini. Coba sama anak kecil, Aisyah tuh misalnya. Aisyah, mana besar? Kita tinggal di mana? Di bumi. Itu apa? Bulan. Mana besar, bumi apa bulan? Bumi. Loh enggak lah, besar. Itu apa? Matahari. Mana besar, matahari apa bumi? Bumi. Enggak lah, matahari. Hah? Masih bingung ya? Sekecil ini matahari, bumi besar tuh nampaknya. Gimana masuk akal tuh? Gimana kalian mau nyanggahnya, bilangnya? Itu karena jauh aja, kalau dekat lagi lama mikirnya itu. Nah, sama kayak tadi itu. Debat-debat sama anak kecil tuh. Sok-sok ya boleh ya. Kalau mampu kalian udah mustahid kalian langsung kalian ikut hadis. Tidak usah kalian ikut-ikut ulama-ulama. Ada hadisnya, maka hukumnya ini. Karena ini usul fikihnya, ini kaidahnya, ini mantiknya, ini nahunya. Karena nahu ini kalau ini bacaan ini hukumnya, ini hasilnya. Silakan. Ulama mustahid itu hanya 4, mutlak. Hanya 4. Hah? Banyak ulama mustahid itu ya. Udah selevel sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu banyak. Cuman yang lain itu muridnya nggak kreatif. Artinya apa? Fatwa-fatwa dari ulama itu, karangan-karangannya tidak dilestarikan sehingga mazhabnya hilang. Banyak ya. Nah, 4 ini kenapa kata ulama harus berpegang kepada 4 ini? Karena hanya 4 imam inilah yang karya-karya dia, fatwa-fatwa dia dibukukan oleh murid-muridnya. Siapa murid yang paling aktif? Syafi'i. Ini salah satu penyebab di dunia ini mazhab yang terbanyak adalah Syafi'i. Makanya kalian kalau tidak mau guru kalian hilang di telan zaman, buatlah karya untuk guru kalian. Kalau tidak akan hilang kalian nanti, guru kalian nanti. Karyanya kalau kalian ada belajar mabu ya? Kemarin semester 1 ada belajar apa? Sebenarnya kan pastilah sekali 2 kali ketika beliau ngajar, beliau itu ada menyampaikan nasihat atau apa, catat itu. Dijadikan buku nanti. Nasihat Abuya ketika belajar atau apa misalnya, buat tokopi jual. PT juga tu Ustaz. Utak-utak apa memang. Saya gitu ya. Saya termasuk kalau kata Syed Muhammad kan, yang namanya santri itu tidak boleh lepas dari pena dan buku kecil. Kutip lah mungkin kita bahasanya, buku kecil. Kenapa? Karena ketika nanti ada nasihat atau ada apa namanya itu ya, isyarat atau apa, langsung catat. Bujangga misalnya kan, ini misalnya kan, dia jalan terinspirasi puisi, langsung batu kerikil, kenapa engkau berserakan di jalan, mengganggu jalanku, sakit kaki aku loh. Misalnya. Bahasa apa saya tadi? Kok lupa. Jadi saya waktu ikut pengajian sama guru saya, Laura Abdul Nakas itu, kami dituntut, nggak diwajibkan, cuma kalau nggak bawa kadang disindir. Nah, nggak wajib kan bawa itu. Jadi apa kata beliau, nasihat beliau, cerita beliau kami catat. Nah, catat gitu aja. Saya banyak ada 3 buku setebal ini, 3 buah. Isinya petuah-petuah beliau. Nah, itu sebelum tamat, itu banyak minjam tuh, fotokopi. Saya cacat, tidak apa-apa doh, di fotokopi. Kan jadi amal jariah juga. Ini enggak ngomong ganggu, sampai di serama dia lupa itu. Apa nasihat Ustaz tadi? Entahlah. Ganggu tadi mah ngantuk tuh. Katanya. Lama kali diskusi malam tadi nampaknya.
Dah. Apa lagi nih? Udah ya? Hah? Yubahul jam'u yang badal. Contohnya baju. Kalian punya dua baju, satu jubah, satu kemeja. Maka kewajiban kalian cukup memakai baju salah satu. Kalau pakai baju ya nggak perlu pakai kemeja. Kalau pakai kemeja nggak usah pakai jubah, asal jangan nggak pakai dua-duanya. Nah pertanyaannya gimana kalau saya pakai dua-duanya? Saya pakai jubah, di luar saya pakai kemeja. Boleh? Boleh? Ya bolehlah baju-baju saya. Ngapain dilarang? Panas, kamar saya ber-AC. Kalau kesana kalian iyalah. Boleh? Boleh. Contoh yang yusannu kafarat. Kafarat yang kemarin ya, pembahasan mubham yang al-amru bihadil asya yujibu mubhaman, yang itu. Kamu harus ini atau ini atau ini. Yang dikerjakan semua apa salah satu? Salah satu aja. Kalau ini dikerjakan, dua ini nggak perlu. Kalau nomor dua dikerjakan, satu tiga nggak perlu. Kalau tiga dikerjakan, satu dua nggak perlu. Kalau dikerjakan semuanya, bagus, sunnah. Pahalanya pahala yang mana? Kalau dikerjakan semuanya? Wah, masuk paling besar. Kalau dikerjakan semuanya? Tengok dulu dia kerjakannya apakah usul fikih yang bahas nih, bukan ikhlas itu enggak urusan saya itu doh. Ikhlas. Kan makanya usul fikih kalian kacau semua. Ada dua kemungkinan dalam mengerjakannya. Pertama, bersamaan, kedua tertib. Kalau bersamaan, kalau tertib gimana? Yang pertama, yang kedua nggak dapat pahala. Nah, yang pertama pahala wajib, selebih itu pahala sunnah. Kalau bersamaan besar apa aja? Pahalanya. Ada yang bertanya kan? Kalau yubahul jam'u yang tertib, dia nggak boleh mengerjakan nomor dua selagi nomor satu ada. Kalau yubahul yang badal, dia boleh memilih yang mana dia kerjakan. Boleh orang tayamum kalau bisa wudhu? Boleh orang tayamum kalau bisa wudhu? Boleh orang hanya tayamum kalau bisa wudhu? Nggak bisa, itu tertib tuh. Boleh orang pakai jubah kalau masih ada baju kemeja? Boleh baju kemeja kalau masih ada jubah? Itu yang badal itu. Sama-sama boleh al-jam'u, bedanya satu tertib, satu badal. Boleh saya pakai peci hitam kalau masih ada peci putih? Kok kalian pula ngatur saya? Boleh ya. Ada lagi? Apa? Ini bangkit nih apa lambung saya nih. Kopi apa ini? Kopi apa? Kopiko? Ya nggak usah lah. Ya terus. Ada yang boleh, ada yang sunnah di jadi nggak tertib lagi, nggak tertib lagi, tertib. Ya boleh. Iya. Kalau bisa dua-duanya itu nggak tertib lagi. Bisa dua-duanya itu maknanya apa?
Maksud Fadli bisa dua-duanya itu apa? Dikumpulkan, ya nggak masalah. Hah? Oh, jangan gambarkan ini. Paham kalian muskilannya? Udah paham ya? Cuma aku yang memahamimu. Allah ya garing. Ini A, ini B. Tertib. Harus ini dulu dikerjakan, baru ini yang dikerjakan. Nah, pertanyaannya, kalau dikerjakan sekaligus kan nggak tertib lagi namanya. Itu. Ya kan, betul saya kan? Tuh, muskilnya. Ya itu kenapa? Ya tetap tertib hukumnya. Artinya, boleh nggak saya mengerjakan B dulu baru A? Nah, itu tertib. Artinya tertib ini, B ini baru boleh dikerjakan kalau A tidak bisa dikerjakan. A harus dikerjakan selagi ada A, harus A yang dikerjakan meskipun B itu ada. Kasusnya A ada, B ada. Yang mana dikerjakan? Boleh dikerjakan B? Boleh kerjakan B? Tidak boleh. Gimana kalau sama-sama? Ya nggak masalah. Yang penting yang A ini kamu kerjakan. Hah? Kalau badal, apa contoh tadi? Baju. Oke, inilah A, B. Saya mau kerjakan A, Ustaz. Boleh. B ada, Ustaz, tidak masalah. Oh, kalau itu saya yang B yang saya kerjakan, Ustaz, tidak masalah. A ada, Ustaz, tidak apa-apa. Itu badal tuh. Saya kerjakan dua-duanya, Ustaz. Oh, terserah kamu. Yang penting jangan ada yang jangan ditinggalkan dua-duanya. A nggak saya kerjakan, Ustaz. Terus B tidak juga, Ustaz. Nah, itu celawan namanya itu. Jangan dibayangkan kalau boleh dikerjakan dua-duanya berarti dia nggak tertib, Ustaz. Nggak seperti itu. Kenapa dinamakan tertib? Karena dia harus mengerjakan yang pertama dulu. Kalau tidak ada yang pertama, baru boleh mengerjakan yang kedua. Selagi yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh. Itu berarti tertib. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak dua hal ini dikumpulkan? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya aklul maitah tadi, boleh nggak dikumpulkan? Nggak boleh. Tertib, Ustaz, makannya, Ustaz, ayam dulu baru tikus, Ustaz. Nggak boleh juga. Ayam dimakan sana, udah habis, tinggal satu, Ustaz, gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena di kantin ada yang jual lagi misalnya. Enggak boleh. Makanya ada tiga kemungkinan. Tertib tuh sama badal tuh ada kemungkinan enggak boleh dikerjakan semuanya, ada kemungkinan boleh dikerjakan semuanya, ada kemungkinan malah dianjurkan semuanya dikerjakan. Meskipun hukumnya tertib. Nomor 2 nggak boleh dikerjakan selagi masih ada satu. Tetapi kalau dikerjakan semuanya mantap. Kalian malam nanti kalau tidak belajar ngafal. Kalau tidak belajar harus ngajar. Cek maghrib menama Ali. Kalau tidak belajar harus ngajar. Kedua-duanya saat mantap. Mana dua-duanya itu? Ini Ustadz, ini nak PDF kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau tertib, kalian harus apa misalnya? Harus ngafal Quran 30 juz. Kalau nggak sanggup, kalian harus hafal Sahih Bukhari
Kalau tidak sanggup, yalah matan arba'in ajalah Nawawi. Dua-duanya Ustaz. Mantap. Itu tertib. Arba'in itu boleh dihafal kalau nggak mampu hafal Sahih Bukhari. Kalau dua-duanya hafal bagus. Atau yusannu tuh, yusannul jam'u. Dah, Putri? Dah. Itu namanya miring jilbab belakang tuh dah. Udah pening. Pusing misat itu tanda otak kalian jalan. Cuman karena belum terbiasa diajak jalan jauh aja. Biasakan diforsir. Jangan dimanjakan. Nah, terus siapa tadi? Apa? Hah? Pertanyaannya apa? Tanya aja lah. Gak usah curhat dulu lah. Tanya. Kalau saya jawab, mau saya jawab. Kalau enggak, ya enggak. Kadang basa-basi itu. Sebenarnya gimana Ustaz? Ya tanya aja lah cepat. Waktu-waktu saya sibuk nih. Apa? Hah? Kalau? Oh, dipikir-pikir. Pecahnya kacamata saya nih. Nyindir saya nih. Tentang pecah nih. Terus. Kenapa? Tidak langsung? Itu apa kan? Ditanya dari kacamata sulfiki ya. Karena kacamata saya pecah, agak-agak payah jawab dikit. Mana? Pinjam lalu kacamata yang nggak pernah, biar saya bisa jawab. Pertama itu terserah Tuhan ya. Allah yang ngomong, terserah Allah lah. Ngapain kita atur? Yang kedua, menurut saya alasannya kalau dirincikan Quran itu bisa 100 juz nanti. Ya, tak terbatas. Makanya hanya dibuat umum-umumnya saja. Yang ketiga, menurut saya yang nggak tahu benar apa enggak ya, itu agar muncul perbedaan pendapat. Agar muncul berbeda pendapat. Makanya dikatakan perbedaan itu rahmat. Seandainya lah semuanya dipatok sama, wajib air itu sampai 2 kula segala macam, kasihan orang yang airnya sedikit. Kalau dikatakan wajib lah, kalau dikatakan sepakat semuanya bersentuhan kulit ini batal laki-laki perempuan, gimana haji sekarang? Untung ulama khilaf dalam menyikapi itu. Seandainya dikatakan sepakat ulama wajib ketika sholat itu berniat dan harus ketika A langsung berniat bar selesai, gimana kalau orang yang was-was? Nah, makanya muncul al-ikhtilafu. Perbedaan pendapat itu rahmat sebenarnya. Beda zaman sekarang. Al-ikhtilafu anar. Kalau saya itu dari fikih, saya nggak usul fikih, dari fikih itu. Karena itu memunculkan, cobalah, bahkan ulama satu mazhab pun berbeda pendapat, bisa berbeda pendapat. Karena dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh perkembangan, dipengaruhi oleh gimana menganggap ini bisa jadi dalil apa tidak. Dan yang selanjutnya, biar kita dapat pahala. Salah pun kita dalam memahami dalil, kalau memahami dalil ya, bukan mengetahui, berarti kalian memahami dalil pakai usul fikih benar-benar serius, salah hasilnya pahala atau dosa?
pahala. Jadi ulama usul fikih kalau benar-benar menetapkan hukum atau apalah hukum atau segala macam berdasarkan memang ilmunya, itu nggak ada peluang dosa, pasti pahala meskipun salah yang ditetapkan. Saya fatwakan ini halal, benar serius ya, hadis Quran memang benar-benar beristihad halal, ternyata haram, dosa dia? Enggak. Rahmatan lana, itu sebagai rahmat bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Cobalah akad jual beli harus ikut mazhab Syafi'i. Saya jual saya beli, saya jual saya beli, saya jual beli, saya jual saya beli. Oh, pakai rekaman nanti. Saya beli, saya jual, apa kan penjualnya kan kantin. Saya jual, saya jual, saya jual. Untung ada khilaf ulama. Untung tidak dirincikan. Untung tidak soreh ini harus seperti ini. Solat aja lah. Apa dalil solat? Ada nggak dalil solat Nabi ruku begini? Ada nggak? Gimana yang ada solat apa yang paling nampak syar? Salu minimal akan ada 4 mazhab tuh. Ketika nengok sebelah kanan Nabi, kiri Nabi, depan Nabi, belakang Nabi, pasti beda. Kalau depan Nabi belak, oh Nabi itu nengoknya ke bawah misalnya. Kau bagi belakang, oh enggak kau. Saya tengok kepala Nabi agak ke atas sedikit, berarti kayak Nabi tengok ke depan. Gimana tuh? Ada tengok kan, oh Nabi gini. Yang sebelah kiri, enggak lah kayaknya condong ke kiri lah. Kata belakang, enggak lah kayaknya Nabi begini sholatnya. Ah, udah banyak mazhab nanti udah. Kenapa enggak langsung Nabi bilang takbir tuh begini, ininya begini, rukuknya begini? Kenapa kok sallu kama raitumuni? Nah, itu karena tidak mau membebankan. Bacaan Quran, kenapa muncul qiraah sab'ah? Karena beda lahjah Arab tuh. Ada yang nggak bisa bilang ko, ada yang bilang go. Itu ke Yaman biasanya itu. Ustaz apa? Sama itu masih ko dibilang go nanti itu. Kama gola itu malah apanya? Bukan salah ya, memang sama kayak orang kuntu, yaitu tebal semua. Ada orang kuntu sini. Nah, coba lah suruh ngomong. Mungkin ini udah agak rusak dipengaruhi sini. Coba kelas 1. Mungkin masih kelas 1 orang kuntu. Coba suruh ngomong bahasa Indonesia. Ndak begitu dah adanya. Salah enggak bang, seperti itulah versi bahasa mereka. Makanya ada muncul qiraah sab'ah, qiraah syara. Tuh ya. Untuk saya belum ketemu teks kitabnya nggak tahu, tapi sepertinya itu sebagai rahmat untuk kita biar nggak ribet. Sempat kalau ikut mazhab Syafi'i full, ini haram nih dah, dosa. Itu dosa tuh dah. Itu dosa tuh dah. Ini dosa. Mazhab Syafi'i kullul badan perempuan itu kok haram? Aurat. Aurat. Ini haram nih. Sebegini. Ini tutup nih. Ayo. Untung ada khilaf ulama mengenai apakah wajah dan telapak tangan itu, wajah dan kaf itu aurat apa? Tidak. Kan bersyukur kita ada khilaf ulama. Sempat ulama memastikan hukum jenggot itu wajib, berdosa lah kalian nih. Amrot semua rata-rata. Untung ada sunnah ya. Itu yang kalau saya merasakan paling utama kan itu rahmat kita. Ikhtilaf itu sebagai kelonggaran dari syariat agar syariat yang datang itu bisa menyesuaikan kondisi, asal tidak berubah intinya. Subuh tempat kami susah satu rakaat lah Ustaz ya. Itu ya enggak bisa itu. Makanya nanti ada yang namanya hukum yang enggak bisa diotak-atik. Itu usul fikih nanti itu, belajar ke sana kita nanti itu. Isya itu susah, Isya itu payah Ustaz. Gimana kalau Isya itu
diperlambat dikit lah Ustaz. Jam 8 tu apa? Jadi isanya atau dipercepat. Isanya jam 6:30 lah Ustaz. Maghribnya 5:30. Enggak bisa ditatawar itu. Atau isanya 2 rakaat. Biarlah subuh. Kami kalau subuh tu mampu Ustaz. Subuh 4 rakaat, isya 2 rakaat gimana? Enggak bisa. Ada lagi kaedah-kaedah yang enggak boleh dilanggar. Ada namanya ya muhkam, ada namanya itu nanti itu dipelajari itu. Kalau saya itu karena biar enggak repot. Kalau enggak berdosa semua lah kita ya. Atau ikut mazhab yang lain yang longgar, yang ada yang mengatakan enggak apa-apa bersentuhan. Enggak kali gila nanti itu. Enggak batal wudhu kalau kentut misalnya. Tapi sendawa batal. Gimana ya punya penyakit apa dah tu? Lambung apa dah? Itu tuh. Gimana wuduknya tu enggak selesai? Berarti termasuk apa tu ya? Daimul hadas berarti ya. Ada ya yang bilang sendawa itu dikiaskan sama kentut, kan sama-sama keluar angin. Bedanya satu di bawah, satu di atas. Nah, gimana cara jawabnya itu? Dah batal lah. Gitu. Ya. Al-kitabul awwalu wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.